Pada suatu pagi, Abdul sedang dalam perjalanan menggunakan kereta rel listrik atau biasa disingkat KRL dari stasiun Tanah Abang menuju stasiun Bogor. Jika kecepatan rata-rata KRL sebesar 50 km per jam, berapakah perpindahan Abdul ketika berada di KRL selama setengah jam? Jika kecepatan rata-rata KRL sebesar 50 km per jam, berapakah perpindahan Abdul ketika berada di KRL selama setengah jam? Untuk mengetahui besar perpindahan, kita dapat menghitungnya dengan mengalihkan besar kecepatan rata-rata KRL dengan waktu tempuhnya. Perpindahan dan kecepatan adalah besaran vektor. Sedangkan waktu tempuh adalah besaran skalar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkalian vektor dengan skalar menghasilkan vektor. Bagaimana mengoperasikan perkalian vektor dengan skalar? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pengertian perkalian vektor. Perkalian vektor dikelompokkan menjadi 3, yaitu perkalian vektor dengan skalar, perkalian titik antar vektor, dan perkalian silang antar vektor. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar dapat digunakan untuk menentukan besar perpindahan suatu benda dari titik acuan atau titik awal menuju titik akhir. Jika kita menggambarkan letak perpindahan suatu benda dalam bidang 2 dimensi, titik acuannya terletak di pusat koordinat 0,0. Pusat koordinat 0,0 berada tepat di perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Sementara itu, jika kita menggambarkan letak perpindahan suatu benda dalam bidang 3 dimensi, titik acuannya terletak di pusat koordinat 0,0,0, yaitu tepat di perpotongan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sebelum melakukan operasi perkalian terhadap vektor yang berada di bidang 2 dimensi atau 3 dimensi dengan suatu skalar, kita terlebih dahulu harus memahami vektor satuan dan vektor posisi. Vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang posisi titik tangkap vektornya berada di pusat koordinat dan posisi titik ujung vektornya searah dengan sumbu koordinat X, Y, dan Z. Vektor satuan yang searah dengan sumbu X dilambangkan dengan vektor I. Vektor satuan yang searah dengan sumbu Y dilambangkan dengan vektor J. Vektor satuan yang searah dengan sumbu Z dilambangkan dengan vektor K. Vektor posisi. Vektor posisi adalah suatu vektor yang menyatakan posisi suatu objek dalam bidang koordinat. Vektor posisi memiliki titik tangkap vektor di pusat koordinat dan titik ujung vektor di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sebagai contoh, vektor A adalah vektor yang titik tangkap vektornya berada di titik acuan 0,0,0 dan titik ujung vektornya berada di titik A. Selanjutnya, perkalian antara komponen vektor A di sumbu X, Y, dan Z dan vektor satuan I, J, K akan menghasilkan vektor-vektor baru yang menunjukkan arah vektor A dalam bidang koordinat tersebut yang disebut vektor posisi seperti berikut. Vektor AXI adalah hasil kali antara komponen vektor AX yang berada di posisi yang sejajar dengan sumbu X dan vektor satuan I.
Vektor AYJ adalah hasil kali antara komponen vektor AY yang berada di posisi yang sejajar dengan sumbu Y dan vektor satuan J. Vektor AZK adalah hasil kali antara komponen vektor AZ yang berada di posisi yang sejajar dengan sumbu Z dan vektor satuan K. Dengan demikian, persamaan vektor A dapat ditulis sebagai total penjumlahan dari ketiga vektor posisinya seperti berikut. Vektor A sama dengan vektor AXI ditambah vektor AYJ ditambah vektor AZK. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar yang disimbolkan dengan K akan menghasilkan vektor. Jika vektor B adalah vektor hasil perkalian skalar K dengan vektor A, perkalian vektor dengan skalar tersebut dapat ditulis seperti berikut. Vektor B sama dengan K dikali vektor A. Panjang dan arah vektor B bergantung pada nilai besaran skalar K. Jika K sama dengan 1, panjang dan arah vektor B sama dengan panjang dan arah vektor A. Dengan demikian, rumus perkalian vektor dengan skalarnya dapat ditulis seperti berikut. Vektor B sama dengan K dikali vektor A. Jika K lebih dari 1, panjang vektor B lebih besar daripada panjang vektor A dan arah vektor B sama dengan arah vektor A. Dengan demikian, rumus perkalian vektor dengan skalarnya dapat ditulis seperti berikut. Vektor B sama dengan K dikali vektor A. Jika 0 kurang dari K kurang dari 1, panjang vektor B lebih kecil daripada panjang vektor A dan arah vektor B sama dengan arah vektor A. Dengan demikian, rumus perkalian vektor dengan skalarnya dapat ditulis seperti berikut. Vektor B sama dengan K dikali vektor A. Jika K sama dengan negatif 1, panjang vektor B sama dengan panjang vektor A, dan arah vektor B berlawanan dengan arah vektor A. Dengan demikian, rumus perkalian vektor dengan skalarnya dapat ditulis seperti berikut. Negatif vektor B sama dengan negatif K dikali vektor A. Tanda negatif pada vektor B bukan menunjukkan nilai, tetapi menunjukkan arah vektor B yang berlawanan dengan arah vektor A. Jika K kurang dari negatif 1, panjang vektor B lebih besar daripada panjang vektor A, dan arah vektor B berlawanan arah dengan arah vektor A. Dengan demikian, rumus perkalian vektor dengan skalarnya dapat ditulis seperti berikut. Negatif vektor B sama dengan negatif K dikali vektor A. Tanda negatif pada vektor B bukan menunjukkan nilai, tetapi menunjukkan arah vektor B yang berlawanan arah dengan arah vektor A. Jika negatif 1 kurang dari K kurang dari 0, panjang vektor B lebih kecil daripada panjang vektor A, dan arah vektor B berlawanan dengan arah vektor A. Dengan demikian, rumus perkalian vektor dengan skalarnya dapat ditulis seperti berikut. Negatif vektor B sama dengan negatif K dikali vektor A. Tanda negatif pada vektor B bukan menunjukkan nilai, tetapi menunjukkan arah vektor B yang berlawanan dengan arah vektor A. Untuk lebih memahami perkalian vektor dengan skalar, perhatikan contoh soal berikut. Abdul sedang dalam perjalanan menggunakan kereta rel listrik atau KRL dari stasiun Tanah Abang menuju stasiun Bogor. Jika kecepatan rata-rata KRL sebesar 50 km per jam,
Berapakah perpindahan Abdul ketika berada di KRL selama setengah jam? Diketahui, V sama dengan 50 km per jam. T sama dengan setengah jam. Berapakah perpindahan Abdul ketika berada di KRL selama setengah jam atau S? Jawabannya, kecepatan adalah besaran vektor dan waktu tempuh adalah besaran skalar. Hasil kali keduanya menghasilkan besaran vektor yang menunjukkan perpindahan Abdul. Dengan demikian, kita dapat menggunakan perkalian vektor dengan skalar untuk menentukan perpindahan Abdul seperti berikut. S sama dengan V dikali T. S sama dengan 50 km per jam dikali setengah jam. Hasilnya, S sama dengan 25 km. Jadi, perpindahan yang dialami Abdul ketika berada di KRL selama setengah jam adalah 25 km dari stasiun Tanah Abang. Sifat distributif dalam perkalian vektor dengan skalar. Dalam perkalian vektor dengan skalar, terdapat sifat distributif atau penyebaran. Jika A dan B adalah besaran vektor, sedangkan K dan M adalah besaran skalar, sifat-sifat distributif pada perkalian vektor dengan skalar adalah sebagai berikut. 1. K dikali vektor A sama dengan vektor A dikali K. 2. K dikali dalam kurung M dikali vektor A sama dengan dalam kurung K dikali M dikali vektor A. 3. K dikali dalam kurung vektor A ditambah vektor B sama dengan K dikali vektor A ditambah K dikali vektor B. 4. Dalam kurung K ditambah M dikali vektor A sama dengan K dikali vektor A ditambah M dikali vektor A. 5. 1 dikali vektor A sama dengan vektor A. 6. Negatif 1 dikali vektor A sama dengan negatif vektor A. Sifat distributif tersebut juga berlaku untuk perkalian vektor satuan dengan skalar. Contohnya, jika terdapat persamaan vektor satuan dari vektor dua dimensi atau vektor R sama dengan dalam kurung XI ditambah YJ, dikali dengan skalar K, rumus perkaliannya menjadi seperti berikut. K dikali vektor R sama dengan K dikali dalam kurung XI ditambah YJ. K dikali vektor R sama dengan K dikali XI ditambah K dikali YJ. Sementara itu, untuk persamaan vektor satuan dari vektor 3 dimensi, vektor R sama dengan dalam kurung XI ditambah YJ ditambah ZK dikali dengan skalar K, rumus perkaliannya menjadi seperti berikut. K dikali vektor R sama dengan K dikali dalam kurung XI ditambah YJ ditambah ZK. K dikali vektor R sama dengan K dikali XI ditambah K dikali YJ, ditambah K dikali ZK. Untuk lebih memahami sifat distributif dalam perkalian vektor dengan skalar, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Sebuah kelereng bergerak selama 30 second dengan besar kecepatan yang dinyatakan dalam vektor satuan, yaitu V sama dengan dalam kurung 3I ditambah 3J cm per second. Simbol I menunjukkan vektor satuan yang sejajar dengan sumbu X, dan simbol J menunjukkan vektor satuan yang sejajar dengan sumbu Y.
Simbol 3i berarti 3 cm per second ke arah sumbu X positif atau ke arah timur di sumbu X. Simbol 3j berarti 3 cm per second ke arah sumbu Y positif atau ke arah utara di sumbu Y. Berapakah besar perpindahan yang dialami kelereng tersebut? Diketahui, V sama dengan dalam kurung 3i ditambah 3j cm per second. T sama dengan 30 second. Berapakah besar perpindahan yang dialami kelereng tersebut? S sama dengan V dikali T. S sama dengan dalam kurung 3i ditambah 3j cm per second dikali 30 second. Hasilnya, S sama dengan 90i cm ditambah 90j cm. Jika kita gambarkan vektor 90i dan vektor 90j dalam sumbu X dan sumbu Y, akan terbentuk suatu segitiga siku-siku dengan sisi alas di sumbu X sepanjang 90 cm dan sisi tegak di sumbu Y sepanjang 90 cm. Panjang sisi miring segitiga sama dengan besar perpindahan kelereng. Besar perpindahan dapat ditentukan menggunakan teorema Pythagoras seperti berikut. S sama dengan akar dari sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. S sama dengan akar dari 90 cm kuadrat ditambah 90 cm kuadrat. S sama dengan akar dari 8100 cm kuadrat ditambah 8100 cm kuadrat. S sama dengan akar dari dalam kurung 8100 dikali 2 cm kuadrat. Hasilnya, S sama dengan 90 akar 2 cm atau kira-kira sama dengan 127,28 cm. Jadi, perpindahan kelereng tersebut kira-kira sebesar 127,28 cm. Adapun arah perpindahannya dapat ditentukan dengan melihat gambar segitiga siku-siku yang dihasilkan. Sumbu X menunjukkan arah timur dan sumbu Y menunjukkan arah utara. Karena vektor satuan I dan J membentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat dan garis S berada di tengah antara sumbu X dan sumbu Y, garis S akan membentuk sudut sebesar 45 derajat terhadap sumbu X. Artinya, arah perpindahan kelereng sebesar 45 derajat terhadap sumbu X atau menuju arah timur laut. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, perkalian vektor dikelompokkan menjadi 3, yaitu perkalian vektor dengan skalar, perkalian titik antar vektor, dan perkalian silang antar vektor. Kedua, perkalian vektor dengan skalar dapat digunakan untuk menentukan besar perpindahan suatu benda dari titik acuan atau titik awal menuju titik akhir. Ketiga, vektor satuan adalah suatu vektor yang posisi titik tangkap vektornya berada di pusat koordinat dan titik ujung vektornya searah dengan sumbu koordinat X, Y, dan Z. Keempat, vektor satuan yang searah dengan sumbu X dilambangkan dengan vektor I. Vektor satuan yang searah dengan sumbu Y dilambangkan dengan vektor J. Dan vektor satuan yang searah dengan sumbu Z dilambangkan dengan vektor K. Kelima, vektor posisi adalah suatu vektor yang menyatakan posisi suatu objek dalam bidang koordinat yang memiliki titik tangkap vektor di pusat koordinat dan titik ujung vektor di sumbu X, Y, dan Z.
Keenam, perkalian antara komponen vektor A di sumbu X, Y, Z, dan vektor satuan I, J, K akan menghasilkan beberapa vektor posisi yang menunjukkan arah vektor posisi A. Ketujuh, perkalian vektor dengan skalar yang disimbolkan dengan K akan menghasilkan besaran vektor. Jika B adalah vektor hasil perkalian skalar K dengan vektor A, persamaannya dapat ditulis seperti berikut. Kedelapan, sifat-sifat distributif dalam perkalian vektor dengan skalar adalah sebagai berikut.